Itu Mbak Oke, Putri jawabannya. ya. Eh, Hmm. Lanjut ya Mas untuk Ya, pertanyaan window dressing ini, apakah ada sektor atau saham di luar indeks LQ45 nih Mas yang menjadi menarik bagi investor? ya, memang bicara kalau apa namanya, kalau window dressing ini kan biasanya dia dominannya harusnya sih memang LQ45 ya, karena LQ45 ini kan saham paling liquid yang biasanya disasar oleh para manajer investasi. Karena kan tadi para manajer investasi ini berupaya bagaimana kinerjanya cantik. Nah, makanya dia harus berupaya entah melakukan apapun supaya harga sahamnya naik. Nah, saham-saham yang dipegang para manajer investasi ini ya rata-rata saham LQ45 kan gitu kan. Nah, sekarang bagi kita eh, yang tidak memegang saham LQ45, apakah ada peluang? Ya menurut saya tetap ada peluang gitu. Karena mau nggak mau nanti juga akan kecipratan biasanya gitu ya, kecipratan. Tapi memang kalau secara urutan ya, urutan biasanya yang naik ya saham-saham big caps dulu, saham-saham LQ45 dulu. Nah, habis itu biasanya akan diikuti dengan saham-saham yang lain seperti apa mid cap dan sebagainya, small cap dan sebagainya, itu pun juga akan mengikuti ya. Tapi tetap ya sebenarnya yang paling penting adalah kita fokus saja di kinerjanya tuh gitu. Kalau kinerjanya bagus ya, apalagi di tahun 2022 ini ada kenaikan kinerja yang signifikan, udahlah kita beli simpan, tinggal tunggu naiknya, itu aja sih. Itu pengalaman saya itu ya. Dan justru malah saham di luar LQ45 kadang malah justru menjadi menarik gitu. Kenapa? Karena saham-saham yang market cap-nya belum terlalu besar, untuk naik 100% ini kan lebih gampang gitu kan dibandingkan dengan saham-saham LQ45 ya. Walaupun sekali lagi masih ada tuh saham-saham LQ45 yang masih murah, yang potensi untuk naik 100% itu juga masih ada gitu. Itu kira-kira Mbak Putri mengenai saham di luar LQ45. Iya. Hmm, ini pertanyaan lagi Mas, apakah sebenarnya window dressing ini merupakan momen yang tepat untuk mencari saham yang baik Mas? Tapi dengan Momen yang iya momen yang baik gimana Mas? momen yang baik untuk mencari saham bagus gitu ya Iya, saat window dressing. Ya, sebenarnya kalau momen yang baik sekali lagi justru sebelum window dressing gitu. Nah, dan sekarang menurut saya juga momen yang baik ya, yang terbaik. Kenapa? Karena kita bisa melihat laporan keuangan kuartal 2 nih gitu. Kuartal 2 ini kita bisa pilih-pilih nih saham-saham mana yang kinerjanya bagus. Ya, kinerjanya bagus, naiknya kenceng dan harga sahamnya belum naik. Nah, itu yang menarik justru. Ya, momennya di situ ya. Karena biasanya ketika kinerja kuartal 2 ini sangat bagus, ya, sangat bagus, terutama yang kinerjanya naiknya misalkan naik 100% atau 200% atau bahkan 500%. Nah, di sini kita bisa ancang-ancang bahwa kuartal 3 seharusnya masih bagus dan kuartal 4 seharusnya juga masih bagus seperti itu. Nah, di situ biasanya nanti akan diikuti dengan harga sahamnya terutama saat window dressing. Nah, jadi momen yang tepat ya sebelum window dressing terjadi. Ya, apakah sekarang waktu yang tepat? Menurut saya sekarang waktu yang tepat. Ya, marketnya masih lesu ya seperti yang tadi yang saya katakan tadi ya, IHSG hijau tapi kok porto kebakaran semua. Nah, inilah momen yang tepat gitu. Portofolio kebakaran kita bisa cek lagi nih ya saham-saham yang ada di porto kita. Kira-kira kinerjanya bagaimana nih? Kinerja kuartal 2 bagaimana nih? Apakah bagus atau tidak atau kinerjanya justru turun dan sebagainya seperti itu ya. Nah, maka yang kita cari kalau misalkan nih kita pengen memanfaatkan window dressing, kita ternyata saham yang kita harapkan kinerja kuartal 2 ternyata tidak naik ya, kita harapkan naik dan ternyata tidak naik, ya langsung aja diganti dengan yang saham yang kinerjanya naik gitu, terutama naiknya signifikan. Itu sih pengalaman saya itu bisa istilahnya bisa digunakan untuk
istilahnya ya mencari cuan lah ya di fenomena window dressing ini seperti itu. Saya pun juga ada beberapa saham yang akhirnya saya tukar ke saham-saham yang kinerja kuartal 2-nya sangat bagus tapi harga sahamnya belum naik seperti itu. Walaupun ada beberapa saham yang memang niat beli saat kinerjanya turun gitu. Ya, jadi memang intinya adalah kita harus ngerti dulu dengan kinerja perusahaan. Jadi ada saham-saham yang kinerja kuartal 2-nya turun, dan biasanya kinerja kuartal 2 turun ini akan diikuti dengan harga saham yang juga turun. Ya, biasanya seperti itu. Nah, cuman kadang di situ turunnya udah mulai kebablasan gitu. Karena terjadi rasa fear tadi kan, para investor ini ketakutan, akhirnya mereka jual tuh barang, jual. Akhirnya harusnya yang katakanlah yang kinerjanya katakanlah turun 10%, tapi harga sahamnya turunnya 50% gitu. Nah, ini juga menarik gitu. Cuman untuk saham-saham tipe seperti ini, ya jangan kita harapkan untuk naik di tahun ini, itu aja sih. Ya, kita harapkannya naiknya nanti saat kinerjanya sudah naik. Dan rata-rata kalau misalkan kalau misalkan kita baru beli saham yang kinerja kuartal 2-nya naik ya, jadi kinerja kuartal 2 naik signifikan gitu. Biasanya memang harga sahamnya sudah ikut naik juga biasanya. Cuman selama valuasinya masih murah, masih masuk akal, ya itu menurut saya nggak masalah gitu ya. Nggak masalah karena biasanya nanti juga masih akan dilanjutkan naiknya gitu. Nah, nanti rencana kan di tanggal 22 September besok ya, 22, 23, 24 ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu kan rencana kita mau ada webinar tuh. Nah, nanti akan kita bahas nih, kira-kira saham-saham mana yang istilahnya ada potensi untuk naik saat window dressing, terutama kita cari saham-saham yang kinerjanya naiknya signifikan. Itu kira-kira Mbak Putri. Ya, Mas. Ini ada pertanyaan dari teman-teman lagi nih, Mas. Banyak sekali nih Boleh, pertanyaan dari teman-teman. boleh Mbak Ya, Putri. ini pertanyaan dari nata.atmaja88. Mau tanya nih, Mas, window dressing mayoritas kan saham naik. Apa perusahaan sendiri atau bukan pemegang saham mendapat keuntungan dengan kenaikan itu? Sorry Mbak, gimana Mbak? Bisa diulangi? Sorry. Window dressing mayoritas saham naik. Apa perusahaan sendiri atau bukan pemegang saham mendapat keuntungan dengan kenaikan ini? Itu, Mas. Oke, jadi apakah kenaikan harga saham itu perusahaan akan mendapatkan keuntungan gitu kan? Yeah. Nah, kalau secara kondisi fundamental itu tidak, dalam artian apakah nanti ketika harga saham perusahaan tersebut naik, perusahaan akan dapat tambahan income, itu tidak. Nah, karena income perusahaan ya memang berasal dari kinerja perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan menghasilkan laba, nah disitulah income dari perusahaan. Tapi perusahaan ini dapat keuntungan kalau market cap-nya naik. Ya, sorry. Kalau market cap-nya naik. Nah, artinya apa? Artinya market cap naik itu nilai perusahaan naik. Nah, nilai perusahaan naik artinya istilahnya ya perusahaan bisa digambarkan ini perusahaan besar, perusahaan hebat gitu ya. Karena market cap-nya naik. Market cap ini kan semacam dalam tanda kutip ya nilai perusahaan ya ketika kita mau mengakuisisi 100% perusahaan, kan itu kan namanya market cap. Berarti kalau misalkan BBCA atau Bank BCA ini memiliki market cap 1.000. Nah, berarti kita perlu punya duit 1.000 triliun untuk mengakuisisi 100% BCA kan itu. Nah, jadi makin besar berarti perusahaannya makin bernilai. Nah, jadi di situ sebenarnya ya keuntungan perusahaan itu di sisi market cap-nya alias di sisi pride-nya ya, di sisi istilahnya kebanggaannya bahwa nilai perusahaannya itu loh naik gitu karena dihargai oleh banyak pelaku pasar. Nah, kira-kira itu Mbak Putri ya. Jadi secara real itu nggak dapat keuntungan seperti tambahan income dan sebagainya, itu tidak, tapi secara nilai, secara value itu sangat berdampak sekali terhadap perusahaan. Iya. Itu Mbak. Semoga pertanyaan tadi mewakili jawaban dari teman-teman yang menjawab ya. Ini lanjut aja Mas untuk pertanyaan Boleh. dari
ini, jika kita baru saja mau berinvestasi, bagaimana cara menyusun portofolio agar ideal nih Mas dengan memanfaatkan fenomena window dressing ini? Ya, oke, berarti bagi kita yang baru mulai investasi saham ya, Iya, baru mau beli saham nih gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk istilahnya bisa memanfaatkan window dressing ini? Ya, yang pertama kita pilih perusahaan yang kinerja kuartal 2-nya ini naik gitu. Naik dan sebisa mungkin naiknya signifikan. Ya naik 100% 100% ke atas lah ya, 100% atau 200% atau bahkan 500%. Nah, itu dulu. Jadi kita ngelihat kinerjanya naiknya signifikan. Kemudian tetap ya kita ngelihat juga neracanya pastinya ya, apakah neracanya sehat ya, dan istilahnya aman ya, dalam artian tidak ada potensi gagal bayar dan sebagainya seperti itu ya. Yang ketiga ya kita valuasikan ya, apakah valuasinya masih murah atau tidak, masih wajar atau tidak, masih masuk akal untuk dibeli atau tidak, seperti itu. Itu pengalaman saya itu berhasil gitu. Ya, jadi ketika kita memilih perusahaan yang kinerja kuartal 2-nya ini sangat bagus, biasanya akhir tahun itu juga naik, pengalaman saya selama ini ya. Nah, itu salah satu tipsnya buat kita yang baru mau beli saham. Tapi memang biasanya ketika kinerja kuartal 2 ini naik, ya harga sahamnya juga biasanya sudah ikut naik. Dalam artian memang harganya sudah tidak di bottom gitu. Tapi menurut saya sih nggak masalah gitu. Nggak masalah selama valuasinya masih wajar, masih masuk akal, kita beli saja gitu. oke. Ya, itu Mbak Nah, Putri. ini boleh dikasih tahu nih Mas, bagaimana Mas Eros memanfaatkan dan menghadapi fenomena window dressing di setiap tahunnya Mas? Gimana? Ya, sebenarnya pertanyaannya tadi jawabannya juga sudah mulai saya berikan sebenarnya. Kalau saya pribadi pasti akan ada saya pilih saham-saham yang kinerja kuartal 2-nya naik nih. Jadi saya ada beli saham baru di bulan ini ya, yang dimana kinerjanya Oke, naik signifikan. Saya ada rebalancing satu saham. Saham yang kinerja kuartal 2-nya tidak sesuai ekspektasi, ya udah saya lepas saja, saya ganti langsung dengan saham yang kinerjanya naik signifikan, tapi sentimennya masih negatif gitu. Masih negatif, harga sahamnya belum naik. Ya, jadi labanya naik 1000% gitu, neracanya sehat, tapi harga sahamnya dalam 1 tahun ini justru masih minus. Nah, ini buat saya menarik gitu. Itu masih menarik karena sentimennya masih negatif. Itu akhirnya saya beli ya. Saya beli untuk istilahnya untuk memanfaatkan window dressing. Tapi tidak semua saham-saham saya seperti itu. Ada juga saham-saham yang memang kinerjanya sedang jelek. Itu pun juga saya beli dan menurut saya nggak masalah. Saya beli saham yang kinerjanya masih jelek, maka di situ saya tahu nih harus siap bahwa tahun ini kemungkinan besar harga sahamnya belum naik. Nah, itu dulu. Nah, di situ kalau kita sudah siap seperti itu, ya berarti nggak apa-apa nanti tahun ini harga sahamnya masih masih tidur atau belum bergerak, ya itu nggak masalah karena memang konsekuensinya ya kinerjanya memang belum naik aja nih gitu. Nah, nanti ketika kinerja naik entah mungkin tahun depan, nah di situ baru harga sahamnya juga akan mengikuti seperti itu. Nah, itu cara saya untuk memanfaatkan window dressing. Jadi, nah kenapa saya pilih seperti itu? Karena nanti kan biasa setelah window dressing ya sudah pasti market kan akan turun lagi dan sebagainya. Nah, di situ saya tetap ada nih saham-saham yang saya koleksi di harga bawah gitu ya. Itu tujuannya gitu. Jadi istilahnya ketika nanti market itu naik, kinerja portofolio kita kan ikut naik nih karena saham-saham tadi ada beberapa yang pasti juga naiknya kenceng. Tapi begitu nanti market turun ya, ISG turun, biasanya saham-saham yang naik ini juga akan turun gitu karena nggak mungkin akan naik terus. Nah, disinilah biasanya harga saham yang tadinya sudah naik kenceng biasanya turunnya lebih kenceng dibandingkan IHSG kan gitu, dibandingkan market. Nah, di sini ada pengeremnya gitu. Pengeremnya yaitu saham-saham yang
sudah saya koleksi di harga bawah. Itu sih, itu tujuan saya. Kenapa saya juga memilih saham-saham yang kinerjanya masih jelek di tahun ini. Itu kira-kira Mbak Putri. Iya Mas, ini lanjut ke pertanyaan dari teman-teman aja dulu ya Mas ya. Ya, Soalnya boleh. teman-teman ini juga banyak sekali pertanyaan tapi mengenai kondisi saat ini gitu Mas. Boleh nggak Mm-mm. Mas untuk dibantu jawab? Boleh Mbak, silakan Mbak. Oke, ini untuk pertanyaannya dari primatara.candia. Pak Eros, sekarang kan pemerintah lagi menggembor-gemborkan kendaraan listrik. Lalu, Mm-mm. bagaimana prospek jangka panjang emiten yang berhubungan dengan kendaraan listrik seperti emiten Inco dan SLIS?